Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha Bijaksana, yang menanamkan hikmah ke dalam jiwa hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang menyinari dunia dengan cahaya kebenaran. Di antara lembaran sejarah yang penuh dengan kisah para raja dan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mengabadikan satu kisah istimewa. Bukan tentang seorang penguasa besar, bukan pula tentang seorang nabi yang diutus kepada umat, tetapi tentang seorang hamba biasa yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ia adalah Luqman Al-Hakim, seorang ayah yang sederhana, yang tidak dikenal karena pangkat, tapi dikenal karena kata-kata yang menuntun hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 12. Dan sungguh, kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Hikmah itu adalah cahaya. Ia tidak bisa dibeli. Ia tidak tumbuh dalam jiwa yang kering dari keikhlasan. Luqman menerima cahaya itu, bukan untuk disimpan, tapi untuk diberikan. Terutama kepada anaknya. Maka, pada suatu sore yang tenang, di bawah langit yang lembut, Luqman memanggil anaknya. Bukan dengan suara keras, bukan dengan amarah, tetapi dengan kelembutan yang lahir dari hati yang penuh kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman itu tidak hanya merusak hubungan dengan Tuhan, tapi juga menggelapkan hati. Luqman mengajarkan tauhid sebagai fondasi hidup, menyucikan keyakinan, membebaskan jiwa dari penghambaan kepada selain Allah. Dan dari nasihat itu, ia terus menuntun anaknya pada kesadaran yang lebih dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 16. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, tersembunyi di dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Tidak ada amal yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Allah. Tidak ada kejahatan yang terlalu tersembunyi untuk tidak ditimbang. Di sanalah Luqman meletakkan dasar bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran. Bahwa kejujuran bukanlah citra di depan manusia, tapi cermin hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian, ia mengajarkan keberanian untuk menjadi pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Tidak cukup menjadi baik sendiri, tapi harus peduli terhadap lingkungan. Harus mau menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, meski harus menghadapi tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dalam nasihat itu, ada keseimbangan antara ibadah dan dakwah, antara amal pribadi dan sosial, serta kesabaran dalam menghadapi segala ujian hidup. Karena mereka yang berjalan di atas jalan kebenaran, pasti akan diuji. Namun, hikmah Luqman tidak berhenti di urusan besar. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang mencerminkan karakter. Ia mengajarkan bagaimana cara membawa diri, cara berjalan, cara berbicara, dan cara memperlakukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 18 dan 19. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia dengan sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, serta lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Luqman tahu, adab adalah pantulan akhlak. Sombong bukan hanya tampak dalam ucapan, tapi juga dalam cara melangkah dan berbicara. Maka, ia mendidik anaknya dengan kelembutan, tanpa menggurui, tanpa menjatuhkan, tapi dengan cinta yang terus menuntun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim,
Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nasihat Luqman bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk semua manusia yang mencari arah, untuk semua jiwa yang haus bimbingan, untuk semua hati yang ingin hidup dalam kebijaksanaan. Wahai anakku, begitu Luqman memulai setiap nasihat. Kalimat sederhana, namun dalam. Sebuah sapaan yang tak hanya terdengar di telinga, tetapi masuk ke dalam relung jiwa. Mungkin itulah yang paling kita rindukan di zaman ini. Sebuah suara yang tak hanya memerintah, tapi membimbing. Yang tak hanya tahu, tapi peduli. Yang tak hanya mengoreksi, tapi mengasihi. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang seperti Luqman, yang menasihati dengan hikmah, mencintai dengan kesabaran, dan membimbing dengan keteladanan. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang mendengar dengan hati, dan tumbuh menjadi manusia yang tunduk kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hikmah dalam setiap ucapan, cahaya dalam setiap langkah, dan kebaikan dalam setiap niat. Ampuni kekurangan kami dalam mendidik, dan sempurnakanlah dengan kasih sayang-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.